Silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa di surga, sumber hikmat, kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Bapak Paul Chang, dalam menyampaikan firman-Mu. Setiap kami mendapatkan rema dan kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk lawatan-Mu lewat kebenaran firman-Mu bagi pagi ini. Kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Amin. Pak Terima Utomo. kasih Rasini Sasono. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Sarina, Pak Murji, dan Pak Abul. Ya, baik. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 70, ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian. Matius 26 ayat 1 sampai 35. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid lain pun berkata demikian juga.
Baik, saya lanjutkan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Bu Rosinta, Bahwa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yo pasti lupa mati. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati saja rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang, pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Begitu juga, bagaimanakah akan kugenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, setelah ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampak banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya.
bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Bu Sarina, Pak Murji, Pak Abul, dengan Tuhan Yesus memberkati. Dan baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan Tuhan dengan judul mau taat sebagai anak atau budak. Ya, kita akan bersama-sama. Silakan Ustaz. Haleluya, luar biasa. Simpel ya, judulnya mau taat sebagai anak atau mau taat sebagai budak. Ya, saudara, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, apapun kamu sebutnya, Tuhan, Bapa lah, dengan Papa, dengan Ayah, dengan Pencipta, dengan Sang Yang Maha Tinggi, apapun ya. Kamu mau hubungan apa saudara yang kamu miliki? Ya. Kalau orang Islam ya pakai budak, saudara, kamu kudu dikacukin pakai pedang, sodorin pakai pedang di lehermu, saudara kudu nurut, ya kan? Kalau Kristen, hubunganmu sebagai ayah dan anak, ya. Tetapi itu pilihan. Walaupun kita punya hubungan ayah dengan anak, tapi nampaknya banyak orang lebih memilih hubungannya adalah tuan dengan budak, saudara. Ya, hamba ini budak ya, dulos, ya. Banyak orang memilih budak, paksa, maunya dipaksa. Tapi Bapa di sorga maunya kita itu anak. Hanya sayang sekali, seringkali kita lebih suka menjadi budak daripada anak. Mengapa? Karena tadinya kita bukan anak kan. Coba Anda bayangkan, saya sudah tes berapa kali, ya banyak. Ada orang lain yang kita anggap anak. Apakah orang-orang ini akan benar-benar menjadi anak? Saudara? Enggak, saudara. Orang ini hubungannya ya simbiosis mutualisme. Yang benar-benar anak ya buat saya itu Wesley sama Miracle. Saya berapa kali ya kita anggap orang itu anak. Ya, tetapi apakah dia bisa memperlakukan kita sebagai ayah? Enggak. Akhirnya mereka maunya apa? Maunya dianggap anak, tetapi kalau urusan kerja, urusan dengan karyawan. Sebenarnya sedih sekali, saudara ya. Sedih sekali. Bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi jarang sekali orang bisa menempatkan diri. yang saya harap nanti komunitas kita bisa begitu ya. Bukankah saya adalah ayah bagi kalian? Yang saya harapkan kita bisa ya, bisa menjadi teladan seorang ayah. Dan ketaatan itu bukan ketaatan karena Anda itu hamba di sini, makanya saya suka tegur ya. Kita itu bukan bos loh. Mereka itu bukan karyawan loh, mereka nggak digaji. Ya, sekalipun digaji lah. Marcel, ya kan, bendahara kita digaji. Tapi jangan dibangun sebagai karyawan. Itu mereka tuh volunteer, sukarela datang sama-sama melayani. Mereka saudara kita. Nah, tapi masalahnya ya di dalam melayani Tuhan, kalau dianggap karyawan itu nggak pantas, nggak boleh.
Karena kita adalah saudara di dalam Tuhan. Masalahnya, kalau kita adalah saudara di dalam Tuhan, lalu kita maunya kerjanya pelayanan. Maunya gajinya gede, tapi kerjanya pelayanan. Ya, di satu pihak, ya, bagi para pemimpin, maunya dia kerjanya kayak karyawan, tapi gajinya pelayanan. Saya dulu tegur Alengso ya, di Sanggam dulu digaji. Aduh, berapa tuh, 2 juta atau berapa ya, tapi maunya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saya bilang, wis, ngawur kamu. Wah, udah gitu pakai mau dipecat, pakai mau diapa, segala macam. Oh, tak marahi saudara ya. Nggak boleh. Pak Stevennya ketakutan juga. Kenapa? Wih, nanti saya bisa ditugat nanti sama Depnaker. Ada apa-apa saya yang kena, nanti semua keembet semua perusahaan saya, semua kena semua. Kamu nggak boleh. Oh, tapi kan dia pelayanan, katanya si Alengso ya. Gundulmu peang. Kamu nggak boleh begitu. Mentang-mentang dia pelayan, terus gajinya kita peres begitu, tenaganya disuruh kayak karyawan, gajinya gaji itu tadi asal-asalan. Nggak boleh, saudara ya. Kita selalu menggaji orang dengan pantas, yang wajar lah. Ya, kalau kita bisa kasih lebih. Tapi kita nggak ada kekuatan ya pas-pasan. Tapi yang pantas lah. Dari dulu mah kita nggak pernah, yayasan kita nggak pernah gaji orang nggak pantas lah saya kira ya. Nah, saudara, ada hal yang paling penting ya, di dalam kita melayani Tuhan ya, orang yang melayani dia lakukanlah untuk Tuhan ya. Orang yang melayani semua lakukan untuk Tuhan, bukan buat saya saudara ya. Tetapi saya pun memikirkan kerohanianmu, dan bahkan kalau kamu ada masalah-masalah jasmania ya, artinya kekurangan uang, kekurangan makan, itu pun saya harus pikirkan. Makanya ayo, keterbukaan itu penting ya. Di komunitas ini ya, kita ada banyak sekali donatur yang murah hati, orang-orang yang senang sekali memberi. Dan tentu saya bukan buat saya, karena kalau saya sendiri kan kita bekerja, istri saya kerja, anak saya kerja, saya juga bekerja mengajar ya, kita dapat uang ya kan, dengan normal, cukup ya, dicukup-cukup, tapi yang jelas tidak kurang ya kan. Ya tiap hari ya kita bisa apa namanya ya, nggak perlu ngemis lah di sinilah ya. So far kita nggak pernah minta bantuan pemerintah walaupun terseok-seok, tapi cukup ya, cukup. Ya, dan kita ya memang kita mengusahakan cukup ya. Kalau kita tidak ada kita menabur untuk gereja di Eropa ya, untuk jemaat di Eropa, jemaat kita kan nggak ada kolek dari gereja saudara ya. Jadi kita menabur untuk makan segala macam ya, kita semua menabur. Kalau kurang ya uang kita yang keluar. Sebenarnya kalau nggak ada itu kita berlebih saudara. Kalau kita tidak ada yang pelayanan itu kita lebih melimpah, sangat kelimpahan. Tapi karena kita ada pengeluaran yang lain ya, kita terseok-seok, tetapi tidak kurang. Nah, tapi kan kalau yang di Indonesia, apalagi masa-masa seperti ini ya saudara ya, kita mengerti kurang. Itulah sebabnya kami peduli, kita kumpulkan. Jadi ketika Anda melayani dengan segenap hati, kami pun berusaha mengerti kondisi keadaan kalian. Ya, untuk orang-orang yang terutama yang melayani bersama kita. Orang-orang nggak kenal aja kita undang, oke, siapapun boleh minta tolong di sini. Tapi sesuai dengan SOP, nggak bisa. Ya suka-suka kalian ngatur-ngatur kita, aku mau ini mau itu, ini duitnya siapa? Bukan duitnya saya juga. Ada aturannya, ada kesepakatannya. Uang ini ada kesepakatan yang dikelola, nggak bisa sembarangan kamu ngatur-ngatur. Wah itu dulu sama Lianti bisa lah, ya sama Lianti. Kalau sama kita ini kan pengurusnya beda. Ya kalau kamu Lianti bisa, kamu sama Lianti saja. Itu ada yang komen tuh ya, jahat sekali. Wah segitu dimaki-maki itu sama Lianti. Ya udah lain kali kamu minta sama Lianti saja. Saya bilang begitu ya. Semua itu ada aturannya, nggak bisa kamu janji-janjiin orang, oh pasti nanti dibantu sama Damaris, oh pasti nanti dibantu sama Embun Pagi. Nggak bisa gundulmu peang, saudara. Ada aturannya, kamu datang minta di hotline, minta ditolong, ada aturan 3 bulan, kamu harus komunitas kita dulu. Kamu harus 3 bulan aktif di doa pagi. Masuk Embun Pagi, nggak bisa kamu asal orang di pinggir jalan, oh itu tuh dikasih makan tuh, nggak bisa saudara. Ya, nggak bisa begitu caranya. Kita untuk orang di kita sendiri aja kita masih kurang. Kalau kadang-kadang itu Dokter Ido, saya kan nombokin saudara ya. Pengurus itu seringkali nombokin. Ya kan, untuk nolong kita sendiri di komunitas kita.
Masuklah kemari di dalam Zoom 3 bulan. Ya, setelah itu yang rajin. Kalau nggak rajin, nggak bisa kita tolong, sekalipun dibaptisnya di sini. Oh, tapi kan begini, nggak bisa, kita ada aturannya. Itulah bedanya PT dengan Mercy. Kami itu nggak mudah dimanipulasi oleh kalian. Kita ini banyak menabur, tapi kamu nggak bisa memanipulasi. Kenapa? Karena ada SOP-nya, ada aturannya, sehingga kita tahu standarnya begini. Kalau kamu tidak bisa ikut aturan, ya kita nggak bisa bantu. Nyatanya banyak yang aturan kok, ada 100 orang yang kita kasih beasiswa. Besok kita ada 107 anak yang kita kasih sepatu. Ya, yang kita kasih sepatu, tumbler, sama tas. Ada 107 anak yang lain bisa ikut aturan, kenapa kamu nggak bisa ikut aturan? Kalau nggak bisa ikut aturan, ya nggak bisa. Itulah, ya seringkali ya, aneh ya saudara ya. Karena ini kan hubungannya adalah keluarga. Kamu maksa sebagai keluarga, tapi kamu tidak melakukan kewajibanmu sebagai keluarga. Kamu paksa hakmu sebagai anak, tetapi kamu tidak melakukan kewajibanmu sebagai anak. Alias apa saudara? Itu hubungannya sebenarnya antara tuan dengan budak akhirnya saudara ya. Budak itu hanya taunya minta, dia nggak ngerti. Dia nggak peduli. Kalau anak itu mengerti hati bapaknya dan bapak mengerti hati anaknya. Itu ya saudara ya. Nah sama, itulah sebabnya di dalam pencobaan kehidupan kita sehari-hari, kamu tuh terbiasa jadi budak. Kamu tuh terbiasa komplain, ngeluh. Kayak seorang budak sama majikannya. Oh ini enggak ada, kenapa apa ini nggak selesai? Iya karena begini, karena begitu. Anda punya anak yang begitu nggak? Kalau disuruh-suruh komplain terus. Dia tidak mengerti. Berarti kamu didik anakmu itu selama ini jadi budak, saudara. Kamu dikte anakmu pasti. Makanya anakmu nggak melakukan sesuai keinginanmu. Kalau saya didik anak saya sebagai anak, dia itu anak saya. Suatu hari, kalau saya tidak didik dia sebagai anak, mengerti bahwa kamu akan menjadi seseorang, kamu cuma tak kasih beban kerjaan-kerjaan, tanpa kamu mengerti mengapa, maka anakmu akan jadi budak, saudara. Yang disetting, kepalanya cuma isinya terima perintah. Tiarap, tiarap, bangkit, bangkit. Nyalak, huk. Kayak anjing. Anak kita itu bukan anjing loh, saudara. Ya, anak itu bukan anjing. Anjing itu punya majikan. Anjing itu punya majikan. Kalau majikannya manusia, anjingnya tetap anjing, nggak bakal jadi manusia. Tapi anak itu adalah manusia. Kalau anakmu manusia, maka bapaknya juga manusia. Kalau anaknya monyet, bapaknya monyet. Ya kan? Kalau bapaknya anjing, anaknya anjing. Kalau bapaknya manusia, anaknya manusia. Tapi kalau majikannya manusia, maka yang menjadi yang disuruh-suruh ini belum tentu manusia, bisa anjing, bisa kebo, ya kan? Bisa orang. Kamu harus memutuskan. Kamu mau didik anakmu seperti apa? Mau jadi didik teh? Didik teh nggak boleh nih, nggak boleh tuh kasih aturan-aturan ya, berbagai macam aturan. Begitu gede mati saudara di tengah jalan. Dia nggak tahan hidup, nggak bisa survive. Tapi kalau anak itu diajar dikasih pilihan-pilihan, ya bukan seperangkat aturan, tapi kasih pilihan-pilihan. Saya kasih anak saya itu ya dengan sebuah kerangka, tetapi bukan dengan seperangkat aturan, saudara. Maka anak ini akan hidup dengan aksi dan konsekuensi setiap hari. Kalau budak tidak ada aksi konsekuensi, setiap hari adanya apa? Adalah perintah, komando, ya kan? Ketaatan yang mutlak, kamu tidak bisa menawar. Kamu tidak akan mengerti antara aksi konsekuensi tanggung jawab. Kalau budak itu ya pokoknya kamu lakukan, nggak mau lakukan kamu ditendang, kamu dipukul, dicambuk. Anjing juga begitu sampai nurut. Guling ya guling, lompat lompat, masuk jurang masuk jurang. Anak itu nggak seperti itu, saudara. Anak itu memikirkan, dia tahu mengapa harus begitu. Kalaupun nggak mengerti, dia percaya bapaknya melakukan yang terbaik. Di dalam pencobaan hidupmu, kalau kamu terbiasa jadi budak, maka kamu akan komplain terus, saudara. Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu.
Tuhan, aku kan sudah ini. Tuhan, aku kan sudah itu. Karena kamu adalah budak. Tuhan, apa salahku? Karena kamu adalah budak. Tapi kalau kamu anak, ya, kamu prihatin. Ketika kami susah, anak saya nggak pernah komplain, kenapa sih ya makan telur terus setiap hari? Kalau anakmu komplain begitu, pasti kamu didik anakmu itu sebagai budak, saudara. Anak saya didik sebagai anak. Waktu kami miskin, kami ngalamin jatuh bangkrut. Anak itu tidak komplain, saudara. Ya, ini hari ini makannya telur aja ya. Diam mereka, iya. Malah mereka menghibur. Ya mama, nanti telurnya dibikinikan, telur dibegitukan. Nanti telurnya dicampur di nasinya ya Maya. Kadang-kadang yang dengarkan hatinya saya ikut sedih, saudara ya. Nanti dibeginikan, nanti begitukan. Kadang makan cuma kerupuk. Kerupuknya diginiin ya Maya. Seneng, saudara ya. Enggak, sedih. Tetapi saya tahu ini anak mengerti orang tuanya. Itu saya lagi miskin, jatuh, saudara. Anak tidak pernah komplain. Kenapa motornya jelek, warna asapnya? Karena anak ini pernah tahu kita naik mobil mewah. Ketika lagi jatuh nggak mau, malu, nggak mau itu malu. Wah, itu berarti kamu biasa didik anakmu jadi budak, saudara. Karena kamu biasa dikte atau kamulah jadi budak anakmu, anakmu jadi majikanmu. Anak itu dia mengerti bapaknya. Jadi ketika di dalam masa-masa sulit, anak prihatin, diem. Dia mengerti aja. Dia tidak mengerti mengapa, tapi dia tahu papa mamanya lagi prihatin. Karena kita mendidik dia sebagai anak. Ya kan? Di dalam masa pencobaan, kamu jadi anak, maka kamu akan punya ketaatan seorang anak. Tapi kalau kamu sebagai budak, maka kamu akan memberontak. Aduh, nggak mau, dicambuk, saudara. Kamu harus dicambuk dulu supaya jalan. Kamu harus dipepet dulu biar jalan, saudara. Tapi kalau kamu sebagai anak, ya, kamu akan berkata, aku sebenarnya nggak mau, nggak enak. Tetapi kehendakmu yang terjadi ya Bapa. Kita kan selalu berkata, kehendakmu yang terjadi ya Bapa. Anak-anak itu selalu percaya kepada papa mamanya. Ya, Pak, kenapa kita nggak naik mobil yang kemarin? Dijual mobilnya. Kenapa papa nggak punya uang? Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti beli lagi kita. Sekarang kita pakai motor saja, seneng kok. Kita jalan-jalan naik motor. Kita pindah ke rumah ke desa, ke pinggirannya. Nggak apa-apa, kita senang. Yang penting kita bahagia. Suatu hari kita bersama-sama lagi. Kita bisa naik Volvo, kita bisa naik Peugeot. Ya senang lagi, saudara. Kita bisa tinggal di Belanda. Ya senang. Nggak jumawa juga, nggak sombong-sombongan juga, nggak belagu juga. Ya karena pernah prihatin, sekarang kita jaga jaya, kita mengucap syukur. Kita tetap bersama-sama. Itulah anak, saudara. Kalau kamu adalah anak dari Bapa kita di sorga, di dalam masa-masa pencobaan, kamu mencoba untuk memahami, sekalipun kamu tidak paham. Dan kamu mencari makna. Kenapa ya aku susah, kami ini tiba-tiba kondisinya nggak enak begini ya. Diam, amatin, nunggu, percaya. Tapi kalau kamu budak, kamu kan komplain terus. Wah, kamu kan lari, saudara. Nggak tahan, karena kamu budak mentalnya. Digencet, nggak tahan dalam pencobaan kehidupan, kamu kabur, kamu berontak. Karena kamu budak, kamu nggak punya sense of belonging, ya kan? Tuhan Yesus berkata, gembala-gembala upahan itu kabur. Kabur, dalam tekanan dia kabur. Tapi kalau kamu anak, kamu tahu, ini memang nggak enak, tapi biar kehendakmu yang terjadi, Papa. Ketaatan Yesus kepada Allah, bukan ketaatan budak kepada tuannya, saudara. Bukan seorang dulos kepada kuriosnya. Ketaatan Yesus kepada Bapa adalah ketaatan seorang pais anak, ya, kepada paternya, kepada ayahnya, saudara. Ya, ketaatan seorang anak kepada ayahnya. Bapa, aku nggak mau, tapi biar kehendakmu yang jadi.
dalam masa-masa pencobaan, kamu mau lari atau kamu mau bilang kehendakmu yang terjadi ya Bapa. Aduh, aku kudu masuk penjara, tapi kehendakmu yang Bapa. Aduh, bangkrut, malu. Bapa, lepaskan aku dari masalah ini. Tapi kalau memang aku kudu bangkrut, biar kehendakmu yang jadi. Enggak mau, kamu lari, kamu cari utangan, kamu cari dukun, kamu cari segala macam, pokoknya aku enggak mau bangkrut. Kamu direndahkan, kamu direndahkan. Wah, ini sama mertua enggak mau. Aduh, ada masalah, ada apa kamu lari? Kamu nggak hadapin, kamu nggak mau bilang, Papa, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Pokoknya aku kudu dengan hawa nafsumu ya, karena itu budak, saudara. Ada masa-masa kamu bisa berjuang fight, tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya sudah Tuhan, aku rasanya kok enggak kuat, tapi biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Kamu mau ketaatan seorang anak, atau mau ketaatan seorang budak dipaksa taat. Kamu mau berontak pun enggak bisa, Tuhan bilang enggak. Tapi kalau kamu taatnya seorang anak, sekalipun kamu bisa memberontak, Papa, kalau memang ini kehendakmu, aku harus direndahkan oleh mertuaku, aku harus dihina oleh menantuku, aku harus mengalami kebangkrutan, dan aku harus mengasihi, aku harus mengampuni. Aku sebenarnya benci banget orang ini, tapi karena ini kehendakmu, aku lakukan. Kamu mau taat yang mana? Mau taat yang dipaksa, atau mau taat seorang anak kepada bapaknya? Itu pilihanmu, saudara. Kalau saya kira rombongannya etis itu taatnya taat seorang budak. Kenapa? Ya meneladani Tuhannya yang punya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu punya Bapa. Saya meneladani teladannya Tuhan Yesus sebagai anak Bapa di surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati.